Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu investor dan calon investor pasar modal Indonesia yang saya banggakan. Selamat datang di Public Expose 2022. KSI bersama OJK, Bursa Efek Indonesia dan KPI mendukung penuh pelaksanaan Public Expose perusahaan tercatat sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan informasi. Pada acara ini kita dapat langsung mendengarkan informasi terkini dari direksi perusahaan tercatat terkait perkembangan bisnis, kondisi keuangan, maupun rencana perusahaan ke depan. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan meningkatkan pemahaman peserta untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Sebagai bentuk perlindungan investor, jangan lupa untuk rutin memantau aset yang dimiliki melalui akses KSEI, yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu dalam Public Expose 2022 ini. Maju terus pasar modal Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2022 dalam rangka 45 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Pada sesi Public Expose oleh PT Medco Energi Internasional Tbk atau dikenal dengan kode perdagangan MEDC. Perkenalkan, nama saya Ayuning Pratiwi selaku moderator yang akan memandu acara pada siang hari ini. Sebelumnya kami ingin menginformasikan kepada seluruh peserta bahwa pada sesi Public Expose Live 2022 terdapat fitur terjemahan bahasa Inggris yang dapat diakses oleh peserta pada tombol Interpretation pada panel bawah Zoom webinar. Silakan klik tombol interpretasi, kemudian pilih saluran audio English atau Indonesia, lalu klik mute original audio untuk menyembunyikan suara pembicara dan hanya mengaktifkan suara juru bahasa. We would like to inform all of participants that in Public Expose Live 20 and 22, there is a live English translation feature, which participants can access by clicking the interpretation button on the bottom panel of the Zoom webinar interface. Please click the interpretation button, then select the English or Indonesian language audio channel. And then click mute original audio to hide the speaker voice and only activate the interpreter's voice. Perlu kami ingatkan juga bahwa peserta Public Expose Live 2022 dilarang untuk merekam atau menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Baik, Bapak Ibu hadirin, siang ini bersama saya juga telah hadir manajemen dari PT Medco Energi Internasional Tbk. Yang pertama ada Bapak Amri Siahaan selaku Direktur. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Dan selanjutnya ada Ibu Mirta Sri Utami selaku VP Corp Planning and Investors Relations. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Baik, Bapak Ibu hadirin, apabila selama pemaparan nanti Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, Bapak dan Ibu dapat menyampaikan pertanyaan tersebut melalui fitur Q&A atau kolom pertanyaan pada Zoom interface. Pertanyaan tersebut selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya jawab. Kami juga ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu bahwa pada akhir acara nanti akan ada pengundian hadiah door prize sebesar masing-masing Rp200.000 untuk 3 orang pemenang. Bila ingin berpartisipasi, Bapak dan Ibu cukup mengisi kuesioner pada link yang akan kami sediakan. Link untuk kuesioner tersebut dapat ditemukan pada running text yang akan tayang di layar Bapak dan Ibu. Baiklah, sebelum kita mulai acara pada siang hari ini dengan sesi pemaparan materi, mari kita saksikan bersama pemutaran video company profile perseroan. The world needs energy, now, tomorrow, and in the years to come. Countries want to grow. It is therefore pivotal to acquire, secure, and manage resources. And it is here where we Medco Energi are contributing, investing in the future of energy and natural resources industries. We are a large group of companies with strong multidisciplinary capabilities, trusted to own and operate large and complex assets,
oil and gas, power generation, mining. Hailing from humble beginnings as a drilling contractor in 1980, we have been promoting growth for decades. Sustainability is key. After years of organic growth and a series of acquisitions, we have become one of the leading energy and natural resource companies in Southeast Asia and beyond. We now operate at a large scale in reserves and production, driven by technology, innovation, cost leadership, and HSE best practices. In our power generation business, we aim to produce cleaner electricity with gas and other renewable sources such as geothermal, hydropower, and solar. We participate in one of the world's largest geothermal development, Sarula, and are responsible for their operations and maintenance services. We are also operating one of Indonesia's largest power plant and bring electricity closer to remote communities with our mini hydropower plants. We are also engaged in copper and gold mining, providing jobs and business in a less developed region and uphold the highest international standards. We understand that sustainability is key. Therefore, we strive to balance business objectives and sustainable development goals, moving towards world-class operational excellence with cost management, operating efficiency, asset integrity, as well as health, safety, and environmental protection as its pillars. We employ technology and logistics management to reduce fuel consumption and GHG emissions. Asset management is integrated with operations to safeguard our investments, people, the environment, and reputation. And we have regreening and biodiversity enhancement programs in place to offset our carbon footprint. Sustainability is key, and so is growing together with the communities. Medco Energy realized from the start that we needed strong local human resources to develop our business. We seek and employ the best available talents in Indonesia and beyond, and provide inclusive, challenging, and rewarding career paths, work environments, training, and education programs. We were also aware from our beginning that we needed to be socially responsible where we operate. We provide help in education, healthcare, economic empowerment, and environmental protection. We are also not afraid to go the extra mile, helping to select better varieties of organic rice and even building a regional general hospital. Our efforts are monitored and evaluated by global consultants, helping us to adhere to international best practices of ESG and management standards. The world needs energy to grow, to build a better future for everyone. Medco Energy is at the forefront of the efforts of balancing the interests of all stakeholders and being a prominent player in Southeast Asia and beyond. We aim to be the energy company of choice. Demikian pemutaran video company profile perseroan. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada manajemen perseroan untuk memberikan pemaparan. Kepada Ibu Mirta, kami persilahkan. Ya, selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Ayuni. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan kami juga mengucapkan terima kasih kepada IDX sebagai penyelenggara Public Expo 2020 ini, di mana kami juga dapat berpartisipasi pada kesempatan. Kali ini telah hadir bersama kita Bapak Amri Sihaan selaku Direktur Perseroan yang akan menyampaikan paparan publik untuk PT Medco Energy International Tbk. Kami persilakan.
Terima kasih Bu Meta. Selamat pagi lagi Ibu Bapak sekalian. Seperti yang sudah disampaikan, saya akan mulai publik pertama 2022 Nasional TBK. Saya akan mulai dengan ringkasan kinerja perusahaan. Dalamnya ada pencapaian inti, ikhtisar mengenai pencapaian kinerja tahun 2022, ikhtisar ESG, juga akan menyampaikan mengenai aset terbaru kami, Blue Corridor, kinerja finansial dan struktur pemodalan. Kami juga akan menyampaikan tentunya panduan bisnis tahun 2022. Saya akan mulai dengan pencapaian bisnis inti. 3 segmen bisnis kami, yaitu di migas, ketenaga listrikan, dan copper mining, menghasilkan profit yang pertama tahun 2022 ini. Oil and gas, produksi pada semester pertama mencapai 153.000 BOEPD atau 1.000 barrel oil equivalent per day. Nah, dengan aset terbaru kami Koridor bersama aset Senoro dan Blok B merupakan top 3 producer. Proporsi produksi gas sebesar 78%, mendukung agenda transisi energi perseroan. Sementara safety records juga menunjukkan hasil yang baik. Nah, untuk ketenaga listrikan, tahun ini kami sudah memproduksi 40% penjualan listrik lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya. Seiring dengan membaiknya demand kebutuhan di Indonesia dan juga Riau IPP serta Solar PV Sumbawa sudah beroperasi secara komersial pada semester pertama 2022 ini. Saat ini kami sedang dalam tahap pengembangan Solar PV Bali dan Ijen Geothermal fase 1 untuk mendukung agenda perseroan dalam pertumbuhan energi terbarukan kami. Tambang tembaga dan emas. Tambang tembaga dan emas saat ini berproduksi pada fase ke-7. Produksi tembaga 2 kali lipat dari periode yang sama tahun lalu, sebagai akibat dari kualitas yang lebih tinggi dari ore kami dari fase ke-7 ini. Perseroan juga sedang dalam tahap pengembangan fase ke-8 dan pembangunan smelter dengan kapasitas peleburan konsentrat tembaga sebesar 900.000 ton per tahunnya. Akan masuk pesan utama, next slide please. Semester pertama merupakan tahun yang baik, bahkan sangat baik untuk Medco, baik secara operasional dan juga dalam kondisi market sekarang ini dapat menghasilkan kinerja finansial yang baik. Penghasil EBITDA utama berasal dari minyak dan gas dengan tingkat produksi sebesar 153.000 barrel oil equivalent per day. Kembali Koridor Senoro, Blok A dan Blok B merupakan kontributor utama dari produksi kami. Anggaran produksi untuk tahun 2022 juga kami tingkatkan menjadi 155.000 barrel oil equivalent per day. Terkait strategi untuk deleveraging, kami telah membayarkan sebesar 208 juta dolar Amerika dari hutang yang terkait dengan akuisisi. Dan hal ini di luar dari pembelian kembali USD bond yang kami lakukan secara bertahap. Pada tahun ini, perseroan membayarkan dividen sebesar 35 juta US dollar atau dolar Amerika
terkait kinerja full year 2021 dan USD 25 juta interim dividend atas kinerja interim 2022. Semuanya sudah dibayarkan kepada pemegang saham pada akhir Agustus dan awal September tahun ini. Adapun arahan dividen perseroan untuk kedepannya adalah sebesar 15 sampai 20 rupiah per lembar saham. Integrasi koridor juga berjalan dengan baik. Masuk di dalamnya sinergi IT system, organisasi, operasional, dan procurement. Sementara di South Natuna Blok B, Project Hiu sudah mengalirkan gas pertamanya. Serta proyek solar PV Sumbawa, Medco Power, juga telah beroperasi secara komersial. Next slide, please. Itisar paruh pertama 2022. Untuk kinerja finansial dan operasional, perseroan mencapai rekor EBITDA dan laba bersih dengan EBITDA sebesar USD 806 juta, serta laba bersih sebesar 270 juta dolar Amerika. Mengenai CAPEX atau capital expenditure, kami menurunkan guidance untuk belanja modal tahun ini, khususnya untuk oil dan gas, karena terdapat keterlambatan dari kedatangan drilling rig di Natuna. Untuk power, proyek Ijen Geothermal dan Bali Solar PV kami estimasikan bahwa FID akan bergeser ke awal tahun depan. Sementara cash cost sebesar $6,5 Amerika per barrel oil equivalent consolidated setelah dikombinasikan dengan aset koridor. Untuk pertumbuhan, integrasi koridor berjalan lancar. Sinergi organisasi ditargetkan akan rampung pada akhir tahun ini. Produksi gas pertama dari pengembangan lapangan hiu di Natuna Blok B telah mengalir, bagian dari fast track project kami. Sementara proyek PLTG Riau 275 MW sudah beroperasi pada kuartal pertama tahun ini, dan proyek solar PV pertama Medco yang berada di Sumbawa juga sudah beroperasi di bulan Juni tahun ini. Untuk keberlanjutan atau sustainability, perseroan telah menerbitkan laporan sustainability tahun 2021 yang tersedia pada website, serta melaporkan target interim transisi energi tahun 2025 dan 2030, yang terdiri dari komitmen pengurangan emisi GHG, methane, dan proporsi atas energi terbarukan. Pembaruan penilaian atas materialitas telah dilakukan pada semester pertama 2022 dengan target yang diperbarui setiap 5 tahun. Jadi saat ini kami sudah membuat target untuk 5 tahun ke depan. Kami terus memperbaiki ESG rating kami dari hasil assessment tersebut. Untuk tahun 2022-2027, fokus kami adalah perubahan iklim, transition energy, atau energi transisi, dan etika bisnis. Struktur pemodalan. Perseroan terus berkomitmen untuk melakukan penurunan tingkat hutang. Pada semester pertama tahun 2022 ini, perseroan telah melunasi hutang sebesar 208 juta dolar Amerika sejak akuisisi koridor. Perseroan telah membayarkan dividen sebesar 35 juta
US dollar Amerika dari kinerja 2021 dan 25 juta dolar Amerika dari kinerja interim 2022. Next slide, please. Intisar ESG untuk tahun pertama tahun 2022. Perseroan telah mempublikasikan laporan keberlanjutan tahun 2021. Demikian juga laporan di dalam CDP dan laporan ECFD yang pertama. Bisa dilihat detail pencapaian kami sejauh ini di dalam slide ini, baik dari bidang lingkungan, sosial maupun tata kelola perusahaan. Terlihat ya di antaranya seperti disampaikan tadi, untuk lingkungan kami sudah menerbitkan target interim strategi perubahan iklim untuk tahun 2025 dan 2030. Kami juga melakukan banyak penanaman pohon, khususnya di Sumatera Selatan ada 41.650 pohon, dan meneruskan kolaborasi kami dengan masyarakat Natuna untuk penanaman bakau, bunga endemik, dan penempatan terumbu karang buatan. Di bidang sosial, kami mendapat penghargaan dari pemerintah daerah Sumatera Selatan untuk pengembangan sumber daya manusia, juga kinerja keselamatan melampaui IOGP atau International Oil and Gas Company, khususnya di Total Recordable Incident Rate atau TRIR sebesar 0,28 untuk Medco E&P dan 0 untuk Medco Power. Di sisi tata kelola, kami juga mendapatkan penghargaan tata kelola perusahaan publik atau IICD, International Association of Oil and Gas Producers, juga dari Indonesian Institute for Corporate Directorship. Juga kami meresertifikasi, mendapatkan sertifikasi ulang untuk ISO 37001 tahun 2016 mengenai Anti-Bribery Management System atau ABMS untuk semua aset. Kami juga menyelesaikan Human Rights Assessment yang dilakukan oleh pihak ketiga tahun ini. Perseroan berhasil mencapai 90% dari target 5 tahun ESG yang ditetapkan sebagai hasil penilaian materialitas tahun 2018. Next slide. Sekarang mengenai aset terbaru kami, yaitu blok koridor Indonesia. Integrasi koridor berjalan sesuai rencana. Seperti diketahui, transaksi koridor telah rampung pada awal Maret tahun ini, dan telah memberikan kontribusi positif pada kinerja operasional dan financial Medco. Integrasi ini berjalan lancar sesuai rencana, termasuk di dalamnya sinergi untuk IT sistem, organisasi, operasional, dan procurement. Kami memperkirakan bahwa sinergi ini akan menghasilkan efisiensi biaya sebesar 39 juta dolar Amerika per tahunnya. Untuk sinergi organisasi, target kami hal ini dapat diselesaikan pada akhir tahun ini. Transaksi koridor ini juga memperoleh penghargaan Asia Pacific Deal of the Year dari Energy Council di Singapura.
Next slide. Finansial. Perseroan mencatat rekor EBITDA dan laba bersih, mengikuti peningkatan volume produksi dan harga komoditas yang membaik. Laba bersih sebesar 270 juta dolar Amerika setelah write-off untuk aset eksplorasi di Meksiko sebesar 12 juta dolar Amerika. Pada tahun 2018 sampai tahun 2020, kerugian diakibatkan segmen bisnis tambang, tembaga, dan emas, mineral, yang pada saat itu masih dalam tahap pengembangan fase ke-7. Perseroan membayarkan dividen sebesar 35 juta dolar Amerika dari kinerja 2021 dan 25 juta dolar Amerika dari kinerja tahun 2022. Kita juga bisa lihat dari slide ini bahwa terjadi perbaikan ROI yang signifikan di paruh pertama tahun 2022 ini. Next slide. Untuk struktur pemodalan, bisa dilihat dari chart yang ada di slide ini. Ya, Perseroan ini terus berkomitmen melakukan penurunan tingkat hutang untuk mencapai rasio hutang bersih terhadap EBITDA pada tingkat yang cukup baik. Pada semester pertama 2022, Perseroan telah melunasi utang sebesar 208 juta sejak akuisisi koridor, sehingga tingkat utang berada di level 3 miliar dolar Amerika. Kas yang tersedia dari kinerja yang baik ini digunakan untuk mendanai pembayaran utang restricted group, itu dalam hal ini segmen minyak dan gas. Next slide, please. Nah, untuk panduan 2022, untuk produksi, bisa disampaikan bahwa Perseroan meningkatkan panduan produksi menjadi 155.000 barrel oil equivalent per day. Hal ini juga merefleksikan permintaan gas yang kuat. Kontrak gas Perseroan menggunakan take or pay. Itu merupakan lindung nilai alami terhadap volatilitas harga komoditas dan risiko resesi di masa depan. Bisa dilihat di slide bahwa lindung nilai pada paruh kedua 2022 adalah sebesar 9,5% dari total produksi pada harga 52,5 dolar Amerika per barrel dan 4,7% tahun 2023 pada 50 dolar Amerika per barrel. Produksi gas kami adalah 78% sekarang komposisinya, di mana 43% itu terkait harga komoditas saat ini dan 57% pada harga tetap. Hal ini juga menjadi satu lindung nilai bagi produksi kami. Sementara panduan penjualan ketenaga listrikan
itu sebesar 3.500 gigawatt hour. Dengan adanya tambahan kapasitas dari IPP Riau dan juga solar PV Sumbawa. Next slide, please. Dari struktur pemodalan, belanja modal, Perseroan merevisi panduan belanja modal minyak dan gas menjadi 250 juta dolar Amerika untuk pengembangan di Natuna. Sementara ketenaga listrikan berada pada 25 juta dolar Amerika. Perseroan juga merencanakan belanja modal tahun 2023-2024 akan digunakan untuk penambahan cadangan koridor dan penambahan portfolio energi terbarukan. Perseroan menetapkan panduan cash cost, biaya kas, tetap di bawah 10 dolar Amerika per barrel oil equivalent. Karena ini merupakan level di mana perseroan tetap bisa beroperasi dengan efisien, tanpa tentunya membahayakan keselamatan pekerja, keselamatan kerja, keselamatan fasilitas. Slide. Nah, ini mengenai target pencapaian untuk di akhir tahun 2022. Sebagai summary dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah fokus kami terhadap PJBG atau Gas Sales Agreement, perjanjian jual beli gas yang baru di koridor di Natuna dan di Senoro. Kami targetkan di tahun ini. Seperti disampaikan tadi juga, integrasi organisasi aset koridor ditargetkan selesai sepenuhnya tahun ini. Pembayaran dividen yang sudah dilakukan, dan penurunan leverage restricted group yang didanai melalui kas yang tersedia. Melanjutkan manajemen portfolio yang selektif. Kami juga targetkan, satu sudah terjadi, place into service proyek Natuna, tapi juga kami akan melanjutkan Senoro fase yang kedua. Sementara FID Ijen Geothermal, kami tetap fokuskan, kami perkirakan terjadi di awal tahun depan, dan Solar PV Bali ditargetkan untuk di Q4 2022. Serta untuk melanjutkan proyek Solar PV Pulau Bulan. Dan yang terakhir adalah menetapkan target 2022-2027 untuk peningkatan ESG yang berkelanjutan. Demikian paparan pencapaian kami di paruh pertama tahun 2022 ini. Saya serahkan ke Ibu Mirta. Terima kasih. Terima kasih Pak Amri atas paparan yang telah disampaikan. Untuk acara selanjutnya, kami akan buka sesi tanya-jawab. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu yang telah menyampaikan pertanyaan di kolom chat. Jadi saya akan coba bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Bisa lihat di screen untuk pertanyaannya. Pertanyaan pertama Pak Amri, apa penyebab melonjaknya pendapatan tahun ini? Dan apakah karena naiknya harga minyak mentah atau ada hal yang lain? Kita langsung aja ya satu-satu. Ya, mungkin sudah sejalan dengan yang saya sampaikan tadi, memang melonjaknya pendapatan tahun ini
itu bukan hanya disebabkan oleh harga komoditas yang cukup baik, tetapi juga didukung dengan demand yang mulai pulih, hasil akuisisi dari koridor, juga memberikan kontribusi signifikan ya bagi performance atau kinerja perusahaan. Nah, untuk koridor, kami mulai membutuhkan sejak awal Maret 2020. Pertanyaan berikutnya, bagaimana estimasi earnings second half 2022? Apakah on track sesuai first half 2022 atau bisa lebih tinggi lagi? Terima kasih. Kami bersyukur dengan kinerja paruh pertama tahun 2020 ini bahwa kami boleh mencapai kinerja yang baik. Untuk kedepannya, tentunya kami harapkan kondisi market tetap baik, bahkan semakin membaik. Kami cukup optimis bahwa paruh kedua tahun 2022 ini kinerja perseroan juga akan tetap dapat dipertahankan baik. Mungkin satu pertanyaan lagi, satu atau dua pertanyaan yang mengingat waktu juga terbatas. Mengenai proyek solar PV 50 MW peak FID di Bali, apakah mulai berjalan di Q4 2022? Proyek solar PV kami di Bali ya, sebesar 2 kali 25 MW peak di Bali atau totalnya 50 MW peak di Bali ini kami targetkan untuk bisa FID pada kuartal keempat tahun ini, 2022 ini, dengan target dapat beroperasi di akhir tahun 2024. Terima kasih, Pak. Ini ada pertanyaan lagi, saya sudah baca. Seberapa agresif Medco dalam exploration di bagian hulu untuk mencapai target produksi di 2020? Kapan exploration hulu atau sudah ada dan Mengenai kegiatan eksplorasi, fokus kami adalah sampai saat ini itu pada peluang eksplorasi yang berada dekat dengan fasilitas. Harapan kami kalau kita eksplorasi, kita bisa menemukan cadangan, bisa segera kita produksi. Jadi fokus kami masih kepada potensi-potensi eksplorasi yang berada di sekitar fasilitas yang ada. Sehingga cepat bisa diproduksi dan dimonetisasi. Pertanyaan terakhir Pak Amri, ini terkait berita yang sedang beredar di media. Ini mengenai ketertarikan MEDC untuk mengambil alih 30% partisipasi milik Shell di BPC. Ya, secara umum seperti yang juga disampaikan di media tersebut, ya, tentunya perusahaan itu kan selalu melihat opportunity yang ada di market, dan selalu kita melihat, kita evaluasi, kita screen. Tapi yang jelas adalah setiap peluang akuisisi itu akan direview oleh perseroan, khususnya melalui proyek ekonomiknya, apakah itu memenuhi target atau threshold yang dibuat oleh perusahaan. Dan kita melihat bahwa setiap peluang itu apakah bisa kita manage dari sisi risikonya. Jadi sama seperti tahun-tahun yang lalu dan sampai saat ini, bahwa perseroan selalu melihat opportunity atau kesempatan yang ada di pasar, tetapi tentu kita lakukan evaluasi due diligence secara baik, secara hati-hati, dilihat dari semua sisi, termasuk juga risiko-risikonya. Dan demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Amri. Mungkin karena keterbatasan waktu juga, jadi
Untuk pertanyaan, jika Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan yang belum kami jawab, silakan sampaikan melalui investor relations email kami, investor.relations@medcoenergy.com. Terima kasih. Untuk sesi selanjutnya, saya akan kembalikan kepada Bu Ayuni dari IDX. Baik, terima kasih Bu Mirta, terima kasih juga kepada Bapak Amri. Bapak Ibu sekalian, demikianlah sesi pemaparan materi dan tanya jawab Public Expose PT Medco Energi Internasional Tbk. Kami memohon maaf apabila terdapat pertanyaan yang belum terjawab oleh karena keterbatasan waktu. Selanjutnya, apabila Bapak Ibu hadirin memiliki pertanyaan lebih lanjut, Bapak Ibu dapat menghubungi Investor Relation PT Medco Energi Internasional Tbk melalui alamat email yang disampaikan tadi atau melalui portal komunikasi pada website perseroan. Kami juga ingin mengingatkan kembali bahwa pada akhir sesi akan ada pengundian hadiah door prize sebesar masing-masing Rp200.000 untuk 3 orang pemenang. Untuk berpartisipasi dalam pengundian, mohon agar dapat mengisi kuesioner untuk meningkatkan layanan dan kualitas acara kita di tahun depan. Link untuk kuesioner tersebut dapat Bapak Ibu temukan pada running text yang tayang di layar Bapak dan Ibu. Baiklah, sebelum kami tutup, kami persilahkan kepada Bapak Amri untuk memberikan closing statement yang mungkin ingin disampaikan kepada publik. Kepada Bapak Amri kami persilahkan, Pak. Terima kasih, Bu Aini. Ibu Bapak sekalian, tahun ini merupakan tahun yang baik untuk ketiga lini bisnis kami. Dan dengan didukung kondisi pasar yang semakin baik, tentunya kami juga mengharapkan hasil yang baik juga ke depannya. Kami sangat berterima kasih atas dukungan dari para pemegang saham, baik yang lama maupun yang baru. Kami akan terus menciptakan nilai bagi pemegang saham. Itu komitmen kami. Kami akan memastikan bahwa keberlanjutan perseroan melalui keunggulan operasional maupun komitmen ESG kami. Terima kasih sekali lagi untuk dukungan Ibu Bapak sekalian, khususnya para pemegang saham kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Amri. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Medco Energi Internasional Tbk. Tayangan Public Expose ini juga dapat ditonton ulang di channel YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Manajemen PT Medco Energi Internasional Tbk dan juga seluruh peserta yang hadir. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia.